Sebagaimana telah kami syaratkan, Allah berfirman, "Aku bersama orang-orang yang patah hati demi Aku." Wahai kekasihku, jika seorang hamba Allah mengalami kesulitan hidup, maka pertama-tama ia mencoba mengatasinya dengan usahanya sendiri. Jika gagal, ia mencari bantuan kepada sesamanya, khususnya kepada raja, penguasa, hartawan, atau jika ia sakit kepada dokter. Jika hal ini pun gagal, maka ia berpaling kepada Kholiknya, Tuhan yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan berdoa kepadanya dengan kerendahan hati dan pujian. Jika ia sanggup mengatasinya sendiri, maka ia takkan berpaling kepada sesamanya. Demikian pula jika ia berhasil karena sesamanya, maka ia takkan berpaling kepada Sang Khalik. Lalu, jika tak juga mendapat pertolongan dari Allah, maka dipasrahkannya dirinya kepada Allah, dan terus demikian, mengemis, berdoa, merendahkan diri, memuji dan memohon dengan harap-harap cemas. Tetapi Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa membiarkan ia letih dalam doa dan tak mengabulkannya, hingga ia sedemikian kecewa terhadap segala sarana duniawi. Maka kehendaknya mewujud melaluinya, dan hamba Allah ini berlalu dari segala sarana duniawi, segala aktivitas dan usaha duniawi, dan bertumpu pada ruhaninya. Pada makam ini tiada terlihat olehnya selain kehendak Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, dan sampailah ia tentang ketunggalan Allah pada makam hakul yakin, bahwa pada hakikatnya tiada yang melakukan segala sesuatu kecuali Allah. Tak ada penggerak, tak pula penghenti selain Dia. Tak ada kebaikan, kejahatan, tak pula kerugian dan keuntungan. Tiada manfaat, tiada memberi, tak pula menahan. Tiada awal, tiada akhir, tak ada kehidupan dan kematian. Tiada kemuliaan dan kehinaan, tak ada kelimpahan dan kemiskinan, kecuali karena Allah. Maka di hadapan Allah ia bagai bayi di tangan perawat, bagai mayat dimandikan, dan bagai bola di tongkat pemain polo, berputar dan bergulir dari keadaan ke keadaan. Dan ia merasa tak berdaya. Dengan demikian, ia lepas dari dirinya sendiri dan melebur dalam kehendak Allah. Maka tak dilihatnya kecuali Tuhannya, dan kehendaknya tak didengar dan dipahaminya kecuali Dia. Jika melihat sesuatu, maka sesuatu itu adalah kehendaknya. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka ia mendengar firman-Nya dan mengetahui lewat ilmunya. Maka terkarunialah dia dengan karunia-Nya, dan beruntung karena kedekatan dengannya, dan melalui kedekatan ini ia menjadi mulia, ridho, bahagia, dan puas dengan janjinya. Dan bertumpu pada firman-Nya, ia merasa enggan dan menolak segala selain Allah. Ia ridho dan senantiasa mengingatnya. Makin mantaplah keyakinannya padanya yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Ia bertumpu padanya, mendapat petunjuk darinya, berpakaian nur ilmunya, dan termuliakan oleh ilmunya. Yang didengar dan diingatnya adalah darinya, yang Maha Besar lagi Maha Kuasa. Maka segala syukur, puji, dan sembah tertuju kepadanya. Duhai kekasihku, bila kau abaikan ciptaan, maka semoga Allah merahmatimu. Allah melepaskanmu dari kedirian, semoga Allah merahmatimu. Ia mematikan kehendakmu, semoga Allah merahmatimu. Maka Allah menempatkanmu dalam kehidupan baru. Kini kau dikaruniai kehidupan abadi, diperkaya dengan kekayaan abadi, dikaruniai kemudahan dan kebahagiaan abadi, dirahmati dan dilimpahi ilmu yang tak mengenal kebodohan, dilindungi dari ketakutan, dimuliakan hingga tak terhina lagi, sehingga didekatkan kepada Allah dan termuliakan, senantiasa tersucikan. Maka menjadilah kau pemenuh segala harapan
dan ibaan permohonan orang mewujud pada dirimu, hingga kau sedemikian termuliakan, unik, tiada tara, tersembunyi, dan terahasiakan. Maka kau menjadi pengganti para rasul, para nabi, dan para siddiq. Kaulah puncak wilayah dan para wali yang masih hidup akan mengelilingimu. Semua kesukaran terpecahkan melaluimu, dan sawah ladang terpanen melalui doamu. Dan melalui doamu lenyaplah semua petaka yang menimpa orang-orang di desa terpencil, para penguasa dan yang dikuasai, para pemimpin dan para pengikut, dan semua ciptaan. Dengan demikian kau menjadi petugas keamanan, jika boleh disebut begitu, bagi kota-kota dan masyarakat. Orang cepat-cepat mendatangimu, membawa bingkisan dan hadiah, dan mengabdi kepadamu dalam segala kehidupan dengan izin Sang Pencipta segalanya. Lidah mereka senantiasa sibuk dengan doa dan syukur bagimu. Dimanapun mereka berada, tiada dua orang mukmin berselisih tentangmu. Duhai yang terbaik di antara penghuni bumi, inilah rahmat Allah, dan Allah lah pemilik segala rahmat. Wahai kekasihku, jika kau melihat dunia ini berada di tangan mereka, dengan segala hiasan dan tipuannya, dengan segala racun mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan, tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila kau melihat semua itu, bersikaplah seperti orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya mengeluarkan bau busuk. Jika dalam situasi semacam itu, kau enggan memperhatikan kebusukannya dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau bersikap terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan pandanganmu dari segala kepalsuan dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu dayanya. Sedangkan bagianmu segera menghampirimu dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka denganmu, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Wahai kekasihku, hilanglah dari penglihatan manusia dengan perintah Allah, dan dari kedirian dengan perintahnya, hingga kau menjadi bahtera ilmunya. Lenyapnya diri dari manusia ditandai oleh pemutusan diri sepenuhnya dari mereka, dan pembebasan jiwa dari segala harapan mereka. Tanda lenyapnya diri dari segala nafsu ialah membuang segala usaha, memperoleh sarana-sarana duniawi, dan berhubungan dengan mereka demi suatu manfaat, menghindarkan kemudaratan, dan tak bergerak demi kepentingan pribadi, dan tak bergantung pada diri sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan dirimu, tak melindungi atau membantu diri, namun memasrahkan segalanya kepada Allah, karena Ia pemilik segalanya, sejak awal hingga akhir. Sebagaimana kuasanya ketika kau masih disusui, sirnanya kemauanmu dengan kehendaknya ditandai dengan ketakpernahan menentukan diri, ketak bertujuan, ketak butuhan, sebab tak satu pun tujuan memiliki kecuali satu, yaitu Allah. Maka kehendak Allah mewujud dalam dirimu, sehingga saat kehendaknya beraksi, maka pasiflah anggota-anggota tubuh, hati pun tenang, pikiran pun cerah, berserilah wajah dan nurhani dan ruhanimu, dan kau atasi kebutuhan-kebutuhan materi berkat berhubungan dengan Pencipta segalanya. Tangan kekuasaan selalu menggerakkanmu, lidah keabadian senantiasa menyeru namamu. Tuhan semesta alam mengajarmu dan mendandanimu dengan nurnya dan pakaian ruhani, dan menempatkanmu sejajar dengan para ahli hikmah yang telah mendahuluimu.
Setelah ini, kau selalu berhasil menaklukkan diri hingga tiada lagi pada dirimu kedirian. Bagai sebuah bejana yang hancur lebur, yang bersih dari air atau larutan, kau terjauhkan dari segala gerak manusiawi, hingga ruhanimu menolak segala sesuatu kecuali kehendak Allah. Pada makam ini, keajaiban dan kegaiban ternisbahkan kepadamu. Hal-hal ini tampak seolah-olah darimu, padahal sebenarnya dari Allah. Kau diakui sebagai orang yang hatinya telah tertundukkan dan kediriannya telah musnah. Maka kau diilhami oleh kehendak ilahi dan dambaan baru dalam kemaujudan sehari-hari mengenai makam ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "3 hal yang kusenangi dari dunia, wewangian, wanita, dan salat, yang pada mereka tersejukkan mataku. Sungguh hal-hal dinisbahkan kepadanya setelah hal-hal itu lenyap darinya. Sebagaimana telah kami syaratkan, Allah berfirman, Aku bersama orang-orang yang patah hati demi Aku."